Ketika Nabi Khidir sudah mau berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, kila innal Khidir lama arada yufariqa Musa qala lahu Musa. Nabi Musa bilang kepada Nabi Khidir, "Ausini, tolong nasihati saya wahai Nabi Khidir. Ausini, tolong nasihati saya. Kasih pesan-pesan saya." Qala Nabi Khidir menjawab, "Kun bassaman wala takun dohakan." Jadilah engkau orang yang murah senyum, janganlah engkau menjadi orang yang banyak tertawa. Itu pesan pertamanya Nabi Khidir. Kun bassaman wala takun dohakan. Jadilah engkau murah senyum, jangan menjadi orang yang banyak tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulhai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hati kami hati yang selalu khusyuk. Amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima, dan doa kami doa yang mustajab. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajsad wala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasihat agar tidak ightirar, tertipu daya bil ilmi, dengan ilmu yang kita punya. Jadi tahdzir, sebuah intimidasi, sebuah ancaman, menakut-nakuti agar kita terhindar dari ightirar bil ilmi, terbujuk oleh ilmu yang kita miliki. Diriwayatkan rawa Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga ini dikutip di kitab Sahih Bukhari, an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Qissatul Khidir ma'a Musa alaihi wassalatu wassalam. Kisah tentang Nabiullah Khidir, Abul Abbas Balyan bin Malkah atau Ahmad bin Malkah bersama Nabi Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam. Waqtassal hadisah, beliau melanjutkan keterangan hadis ila angkola, sampai di hadis ini. Jadi tidak diceritakan semua, dipotong hadisnya. Ubay bin Ka'ab waqtaso, menceritakan hadis ini, meneruskan cerita hadis ini sampai di ucapan Rasulullah yang berupa waja'a usfurun, telah datang burung pipit atau manuk emprit ya, katanya orang Jawa, ala harfis safina, di ujung perahu yang
tunggangi atau yang dinaiki Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Fanaqara, lalu si burung usfur, burung emprit, burung pipit itu mencucuk fil bahri, ke dalam lautan, nakrotan, satu cucuk atau satu teguk air. Faqala al-Khadir li Musa alaihi wassalatu wassalam, Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa pada saat Nabi Musa dan Nabi Khidir menyaksikan ada seekor burung pipit dari ujung perahu, dari tepi perahu yang dinaiki, mencucukkan cucuknya ke lautan sehingga mendapatkan air satu teguk untuk melepas dahaga lehernya burung tersebut. Nabi Khidir bilang, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillah, tidaklah ilmuku dan ilmumu Musa, tidaklah ilmuku Khadir wa ilmuka ilmumu Musa dapat mengurangi min ilmillah, dari ilmu yang Allah miliki, illa mithlama naqasa hadal usfuru min hadal bahri, kecuali perumpamaannya sama seperti air yang dikurangi oleh burung usfur dari air lautan ini. Burung usfur hanya mencucuk satu tetes air dari laut, itu perbandingannya sama seperti ilmuku dengan ilmumu Allah gabung, sedang ilmu Allah seluas lautan. Itu sama seperti ada burung pipit hanya mencucuk satu tetes air untuk diminum. Satu tetes air yang diminum oleh burung usfur dari lautan itu, dari samudera itu perumpamanya sama seperti ilmuku dan ilmumu yang Allah gabung ketika dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah. Jadi tidak seberapa intinya gitu. Jadi kamu jangan sampai bangga sombong dengan ilmu yang kamu miliki, karena ilmumu dan ilmuku, ilmunya Nabi Musa itu ilmu zahir, ilmu syariat, ilmunya Nabi Khidir ilmu hakikah atau ilmu mukasyafah, ilmu yang bisa menyikap, membuka hijab alam malakut, alam jabarut, bisa menatap kejadian masa lalu dan kejadian masa depan. Kita akan kemana dan kita mau kemana, kita dari mana dan akan kemana, itu kebaca oleh ilmu kasyaf, mukasyafah. Tidak sembarang orang dan tidak semua orang Allah beri ilmu kasyaf. Nabi Musa Allah beri ilmu zahir, ilmu syariat. Nabi Khidir Allah beri ya ilmu kasyaf atau ilmu hakikah. Makanya di akhir surat Kahfi itu, di ayat sebelum terakhir, laukanal bahru midadan li kalimatih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada. Kok seandainya lautan itu Allah jadikan mangsi, Allah jadikan tinta yang dipakai nyatet ilmu, niscaya tintanya sudah asat terlebih dahulu, sudah habis terlebih dahulu sebelum semua ilmu Allah, semua kalimat Allah tuntas tercatat. Kok seandainya lautan Allah jadikan tinta semua, dibuat nulis ilmunya Allah, sebelum ilmunya Allah tuntas tertulis, maka tintanya sudah asat, sudah habis dari saking luasnya. Itu sama seperti ucapan Nabi Khidir ini, surat Kahfi tadi, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa mithla mana qasa hadal usfuru min hadal bahri. Tidaklah ilmuku dan ilmumu Musa dapat mengurangi ilmu Allah kecuali sama seperti burung pipit mengurangi satu cuil atau satu tetes air laut. Itu dari saking luasnya ilmu Allah. Jadi kalau di surat Yusuf itu ada ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, di atas orang yang berilmu ada yang lebih aliman lagi. Jadi intinya tidak boleh sombong, tidak boleh bangga. Makanya di kitab Hasyiatus Shawi itu dijelaskan ya, pesan terakhir Nabi Khidir. Kalau di sini juga dijelaskan pesan terakhir Nabi Khidir, pernah saya catat dulu ya. Ya, pertama itu
Nabi Khidir gini, ketika Nabi Khidir sudah mau berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, kila innal Khidir lama arada yufariqa Musa qala lahu Musa, Nabi Musa bilang kepada Nabi Khidir, ausini, tolong nasihati saya wahai Nabi Khidir, ausini, tolong nasihati saya, kasih pesan-pesan saya. Qala Nabi Khidir menjawab, kun bassaman wala takun dohakan, jadilah engkau orang yang murah senyum, janganlah engkau menjadi orang yang banyak tertawa. Itu pesan pertamanya Nabi Khidir, kun bassaman wala takun dohakan, jadilah engkau murah senyum, jangan menjadi orang yang banyak tertawa. Wada'il lajajah, jauhi lajajah. Lajajah itu sifat angkuh, sifat acu tak acu, sifat egoisme, sifat gampang marah, sifat tidak mau dinasihati orang. Jangan menjadi orang yang lajajah, apa ya, keras kepala lah bahasanya, keras kepala, tidak mau menerima saran dari orang lain, tidak mau ditegur oleh orang kecil, tidak mau dinasihati oleh orang yang hina. Wada'il lajajah, jauhi sifat lajajah, sifat keras kepala. Wala tamshi fi ghairi hajah, janganlah engkau berjalan wahai Musa di dalam selain hajat, di dalam selain keperluan. Jadi kalau tidak butuh-butuh banget, jangan bertindak melakukan sesuatu. Maksudnya waspadalah, berhati-hatilah dalam melangkah. Pesannya Nabi Khidir, wala tamshi fi ghairi hajah, janganlah kamu berjalan di dalam selain hajat kebutuhanmu. Jadi orang itu harus waspada, hati-hati, jangan ceroboh, jangan melakukan sebuah tindakan setelah tindakannya salah baru nyesal. Jangan seperti itu. Sebelum bertindak hati-hati dulu, minta saran dulu, minta nasihat dulu, doa dulu, istikharah dulu, baru melangkah gitu. Itu pesannya Nabi Khidir. Pesan yang keempat ya. Yang pertama, kun bassaman wala takun dohakan, jadilah engkau murah senyum dan jangan banyak tertawa. Pesan yang kedua, wada'il lajajah, jauhi sifat keras kepala. Bahasa Jawanya itu adigung adiguno, sopo siro sopo ingsun, elu gua sapa lu sapa gua. Maksudnya itu kamu saya ndak usah nasihati saya sudah mondok lama. Ya egois. Jadi acu tak acu, apatisme, itu lajajah, ndak peduli, masa bodoh, ndak peduli nasihat orang, kritikan membangun. Pesan yang ketiga, wala tamshi fi ghairi hajah, janganlah kamu bertindak kecuali jika punya hajat, ini kecuali betul-betul perlu banget. Jadi jangan berjalan, jangan melangkah kecuali jika memang punya keperluan penting, jikalau memang betul-betul terdesak ya. Jadi kalau sekiranya tidak pati perlu ya jangan melangkah gitu. Terus yang keempat pesannya Nabi Khidir, wala taib alal khotoin khotoyahum, janganlah engkau susah payah mencari kesalahan orang yang bersalah. Wa baki ala khoti atika, tapi tangisilah kesalahanmu sendiri ya benal Imron, wahai putranya Imron, karena bapaknya Nabi Musa ini Imron namanya. Sebenarnya yang berjalan bersama Nabi Khidir Nabi Musa itu 3 orang, bukan hanya Nabi Khidir Nabi Musa, tapi satunya adalah Nabi Yusha bin Nun yang merupakan keponakan Nabi Musa sendiri, anak dari saudara perempuan Nabi Musa yang namanya Maryam. Pokoknya ayat pertama sejarah ini dikutip dalam surat Kahfi dari ayat, jadi sejarah Nabi Musa mencari Nabi Khidir atau berguru Nabi Khidir ini dijelaskan di Al-Quran di surat Kahfi ayat, mulai ayat wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini sampai ayat tadi itu, sampai dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Saya singkat aja karena jamnya
jam 12 ya. Dalam perjalanannya ketika Nabi Musa sama Nabi Yusha bin Nun berjalan, sebelum ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa sudah bilang, aku terus berjalan sampai aku menjumpai Majma' al-Bahrain, tempat yang Allah janjikan, tempat kumpulnya dua lautan, lautan Romawi sama lautan Persia, tepatnya di sebelah timur benua Afrika, di Mesir kalau sekarang namanya Sinai, tempat pertemuan Nabi Khidir Nabi Musa. Atau aku berjalan bertahun-tahun sampai ketemu guruku tersebut yang Allah janjikan. Ketika keduanya ini sampai di Majma' al-Bahrain atau Sinai, muridnya Nabi Musa melupakan ikan yang dibawa, bekal yang dibawa, sehingga ikan ini jalannya di laut membekas, ngecap itu. Jadi yang dilewati laut, yang dilewati ikannya Nabi Musa sama Nabi Yusha ini saja yang membeku, kayak kaca gitu kelihatan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu membuat jalannya di laut sama seperti sarab, jalan yang panjang, kayak fata morgana lah ya, kayak pelangi gitu, selirit gitu. Falamma jawaza, ketika Nabi Musa Nabi Yusha ini melewati Majma' al-Bahrain di Sinai, Nabi Musa lapar perutnya. Qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Wahai Yusha, mana sarapan kita, mana ikan yang kita bawa tadi? Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansani ila syaitanu an adzkura. Wahai guruku Nabi Musa, pamanku sendiri, katanya Nabi Yusha, pada saat kita istirahat di batu besar, kita bersandar, panjenengan tertidur, aku tertidur, lalu aku terbangun terlebih dahulu, terus saya melihat ikan yang ada di keranjang itu lompat ke laut. Anehnya ikan itu sebelum lompat sudah dimakan separuh tubuhnya sama Nabi Musa sama Nabi Yusha bin Nun itu. Ketika melihat ikan itu lompat, sebenarnya awalnya gini, setelah bangun tidur Nabi Yusha bin Nun ini melakukan wudhu, lalu air wudhunya ini nyiprat ke ikan yang sudah mati itu. Namanya ikan sudah dimakan berarti ya mati, terus hidup lagi, lompat ke laut. Pada saat di pertengahan perjalanan setelah melewati tempat yang Allah janjikan itu, ikan ditanyakan, atina ghoda'ana, mana sarapan kita, ayo kita makan bareng lagi. Ternyata Nabi Yusha, saya lupa mengingatkan jenengan, ikan itu sebenarnya guru, ikan itu hilang di mana? Di tempat kita yang tidur itu, lompat ke laut. Akhirnya Nabi Musa gini, dzalika ma kunna nabghi, itulah tanda-tanda di mana kita akan bertemu dengan orang yang kita cari. Ketika ikan itu sudah hilang, disitulah orang yang Allah maksud berada. Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Akhirnya kedua beliau Nabi Musa sama Nabi Yusha balik lagi mengikuti jalan mereka yang awal, mencari ikan hilang di mana. Ditelusuri jalannya, ketika melihat laut seleret gini, membekas kayak garisan di laut, beku kayak kaca gitu. Kayak ibaratkan es batu balok kan itu. Jadi lautan yang dilewati ikannya Nabi Musa sama Nabi Yusha itu membekas, jalannya ngecap gitu. Jadi kelihatan, keduanya kelihatan jalannya membekas di laut. Setelah sampai di tempat tujuan di mana ikan itu awal hilang, awal melompat, disitulah Nabi Musa sama Nabi Yusha bin Nun menjumpai Nabi Khidir sedang duduk di atas batu besar yang tadinya disandari untuk dijadikan sandaran tidur ya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Rahmatan di sini ulama tafsir mentafsirkan, ada yang mentafsirkan nubuah nabi, ada yang mentafsirkan wilayah wali. Ada ulama bilang Nabi Khidir itu nabi, ada yang bilang wali bukan nabi.
juga ada yang bilang rasul. Tapi pendapat yang terpilih khairul umur ausatuha, sebagaimana di Nurul Dholam Senawi Banten milih khairul umur ausatuha, rasul kelas tinggi, di bawahnya rasul nabi, di bawahnya nabi wali. Jadi pendapat yang terbaik adalah yang tengah-tengah, yang menyatakan Nabi Khidir adalah nabi. Kalau rasul ketinggian, wali terlalu rendah kan ya. Apalagi yang disuruh berguru seorang rasul muttafaq alaih, sudah mujma' alaih. Nabi Musa ini rasul, bukan wali. Kalau sudah rasul pasti nabinya, kalau nabi belum tentu rasul. Di sini dapat kita ambil hikmah, seorang murid itu tidak harus mencari guru yang lebih terhormat dari dia. Tidak harus anaknya kiai berguru dengan anaknya kiai juga atau kiai. Bisa berguru ke ustadz biasa. Nabi Khidir orang biasa, wali ya. Tapi muridnya seorang rasul, seorang nabi ya. Nabi Khidir seorang nabi, tapi muridnya rasul. Nabi Khidir dikatakan wali misal, tapi muridnya nabi. Nabi Musa, Nabi Yusa. Nabi Yusa juga rasul. Rasul jumlahnya 313. Setelah Nabi Musa wafat, baru muridnya yang gantikan untuk Bani Israel. Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun. Itu. Ceritanya kenapa ceritanya gini, kenapa kok Nabi Musa ini suruh berguru kan? Pada saat Nabi Musa dengan tongkatnya dipukulkan di Laut Merah, sehingga Laut Merah itu terbelah, tersibak menjadi 2 sibak ya. Lalu Nabi Musa dan kaumnya melintasi lautan itu. Lalu Fir'aun dan semua bala tentara Fir'aun, kaum laki-laki dari negara Mesir, itu tenggelam di lautan. Setelah mereka sampai di tengah, baru Allah kembalikan lagi lautan itu ke tempatnya yang semula. Jadi tidak terbelah jadi 2 jadian. Setelah semua orang Mesir, kaum pria khususnya, tenggelam di Laut Merah, Nabi Musa ini berpidato di Bani Israel. Nah, Nabi Musa ini nabinya Bani Israel. Ini diriwayatkan di Sahih Bukhari. Rawal Bukhari hadisa anna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa berpidato untuk Bani Israel. Nabi Musa kalau pidato membuat air mata berlinang. Jadi kanatil kal khutbah ba'da halakil kipti wa ruju'i Musa ila Mesir. Pidato yang dilakukan Nabi Musa setelah orang Kipti, orang Egypt tenggelam di Laut Merah dan Nabi Musa pulang kembali menuju Mesir. Nabi Musa ditanyai oleh Bani Israel, fasu'ila ayyun nas a'lam, mana di antara manusia sekarang yang paling alim, wahai Nabi Musa. Lalu Nabi Musa jawab, ana, saya, gitu saja. Tidak bilang saya lah orang yang paling dialimkan oleh Allah untuk saat ini. Tapi jawabannya hanya ana. Jawaban ini lalu Allah salahkan, fa'atabahu alaih. Karena apa? Idlam yuridil ilma ilaih. Karena Nabi Musa lupa tidak menyandarkan ilmu kepada pemberi ilmu. Siapa? Allah. Lupa tidak bilang, untuk sementara ini sayalah orang yang Allah paling alimkan gitu. Jadi bahasa Allahnya tidak ada sama sekali. Langsung bilang ana, sayalah orangnya. Terus ditegur sama Allah. Akhirnya Nabi Musa diberi wahyu, annali abdan bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka ya Musa. Aku punya hamba yang tinggalnya tempatnya seringan di tempat kumpulnya 2 lautan, Laut Romawi sama Laut Persia. Disitulah hamba yang aku maksud berada. Dia lebih alim dari kamu Musa. Akhirnya, ya Rob, wahai Tuhanku, fa kaifa li bi, gimana cara aku ketemu hamba yang kau maksud itu? Aku ingin berguru. Akhirnya Allah menjawab, ta'khudu ma'aka hutan, kamu ambil ikan loh, cari ikan loh dulu. Fataj'alu fi mukattalin, lalu kamu masukkan ikan loh itu ke dalam keranjang yang terbuat dari kayu kurma. Kamu masukkan ke dalam tersebut ikan itu. Fahaitsuma faqattal hut,
di mana di saat kamu kehilangan ikan tersebut, fahuwa sama, maka hamba yang aku maksud berada di situ, tidak jauh dari tempat itu. Fa'akhoda, akhirnya Nabi Musa melakukan cari ikan, lalu dimasukkan ke keranjang, lalu berangkat sama muridnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Setelah sampai di batu besar itu, lalu tertidur, ngantuk, kecapean, kepayahan. Itu yang bangun dulu muridnya. Jadi kenapa kok bisa hidup? Karena di bawah batu yang diduduki oleh Nabi Khidir, disitulah ainul hayat, sumber mata air kehidupan, di mana Nabi Khidir pernah minum air itu dan dipakai mandi, sehingga sampai saat ini Nabi Khidir tetap hidup. Tak kalau Nabi Yusha bin Nun kenapa kok wafat? Karena hanya dipakai wudhu, tidak diminum dan tidak dibuat mandi. Kalau Nabi Khidir dibuat mandi seluruh tubuh dan diminum, sehingga menyatu ke seluruh tubuhnya. Di situ langsung ada taubat, mandi taubatnya langsung ainul hayat, sampai sekarang masih hidup Nabi Khidir, Nabi Yusha. Padahal dulu untuk apa ainul hayat itu? Itu pada saat perjalanan bersama kakaknya yang bernama Iskandarul Qarnain, Raja Iskandarul Qarnain, mencari ainul hayat, sumber mata air kehidupan yang dipakai untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Ternyata Raja Iskandarul Qarnain kesasar di tempat yang gelap. Nabi Khidir yang menemukan, sehingga dipakai mandi dan diminum. Sampai saat ini masih hidup gara-gara itu, minum air mata kehidupan. Makanya Allah kasih tanda batu besar. Jadi Nabi Musa setelah menempatkan, dia yang dapat rezeki muridnya yang tahu. Nabi Musa tidak dikasih tahu sama Allah. Jadi lupa nak ngasih tahu guru kalau ikannya hidup lagi, terus jalan di laut, lompat di laut, lupa, dibikin lupa. Wamansani illa syaiton anadzkura, lupa nak mengingatkan. Itu kisahnya. Allah menahan air bisa mengalir, sehingga air membeku, sehingga air itu sama seperti itu, jalan panjang. Ketika Nabi Musa bangun sama muridnya, si muridnya lupa ngasih tahu kalau ikan itu hidup lagi. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketemulah di situ Nabi Khidir. Selesai perjalanannya, saya singkat ya. Perjalanan Nabi Musa sama Nabi Khidir yang pertama, menemukan anak kecil, lalu diputer kepalanya terus dicabut. Awalnya sebelum berangkat itu sudah dapat pesan. Setelah Nabi Khidir ketemu Nabi Musa gini, hal attabiuka alan tu'allimani mimma ulim tarusda, apakah aku boleh nyantri ke panjenengan, boleh ikut jenengan jadi muridnya panjenengan, dengan syarat jenengan mau mengajarkan ilmu yang jenengan punya, yang Allah berikan kepada jenengan kepada saya. Lalu Nabi Khidir jawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu Musa tidak akan mampu bersabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra, gimana kamu bisa sabar Musa, ilmu yang kau miliki tidak sama dengan ilmuku. Allah memberikan ilmu kepadaku, ilmu kasyaf Allah tidak memberikan kepadamu. Allah memberikan ilmu kamu, ilmu zahir, ilmu syariat, dan Allah tidak memberikan kepadaku. Ilmu yang tidak ada diriku ada di kamu, ilmu yang tidak ada di kamu ada di saya. Jangan kau kira derajat Nabi Khidir lebih tinggi dari Nabi Musa, jangan. Nabi Musa Rasul ini pangkatnya lebih besar, lebih tinggi dari Nabi. Itulah. Dari sini dapat kita tarik pelajaran tadi itu. Ternyata orang mulia itu tidak harus berguru dengan orang yang lebih muliaan lagi. Boleh ngambil guru yang kelas. Misal anaknya Kiai Gus berguru ke Ustadz, Kiai berguru ke Gus, bisa kayak gitu. Nggak harus kelasnya lebih tinggi ya. Jadi gimana dia? Makanya hikmah at-tahdhir minal i'tirad bil ilmi seperti itu. Maksudnya yang kita pelajari. Kita ambil hikmah sejarah ini. Ketika Nabi Khidir
ngucap seperti itu ndak bilang insya Allah. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu Musa tidak akan bisa sabar. Nabi Musa jawab, qala satajiduni insyaallahu sabiron wala aksi laka amro. Insya Allah panjenengan menemukan saya sabar dan tidak akan maksiat, tidak akan durhaka, tidak akan melanggar perintahnya panjenengan. Kenapa Nabi Khidir tidak bilang insya Allah? Kalau Nabi Musa bilang insya Allah, karena Nabi Khidir wa ma fa'altu an amri, aku melakukan sesuatu bukan karena kehendakku sendiri, tapi karena aku diperintah oleh Allah. Jadi Nabi Khidir diberi ilmu kasyaf, ilmu hakikat, karena yang ngasih tahu Allah, sehingga tidak butuh bilang insya Allah, tahu kejadian akan datang. Sedang Nabi Musa tidak tahu kalau dia akan sukses, akan berhasil. Makanya dalam ucapan Nabi Musa, sudah jadi adatnya Anbiya, kalau sudah tidak tahu janji-janji itu sunat diembeli insya Allah. Satajiduni insya Allahu sabiron wala aksilaka amro. Berarti Nabi Musa tidak bisa memastikan, masih menyandarkan kepada Allah. Kalau Nabi Khidir langsung pasti, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa sabar Musa. Langsung pasten, karena tanpa perlu insya Allah, karena sudah dikasih tahu oleh Allah. Itu. Jadi kejadian pertama apa? Tadi menemukan perahu. Perahu dilobangi sama Nabi Khidir hatta idza raqiba kharaqaha. Sampai semua penumpang ini mengira 3 orang ini Nabi Khidir, Nabi Musa sama Nabi Yusha bin Nun itu berwajah maling. Disorakin. Pada saat Nabi Musa, Nabi Khidir dan Nabi Yusha ini naik perahu, semua orang yang ada di atas perahu bilang ini, haula lususun. Mereka bertiga itu maling, wajah maling, tampang maling. Katanya semua penumpangnya ada di perahu itu. Terus si li'annahum ra'auhum nazalu bi ghairi zadin wa matain. Kenapa semua penumpang di atas perahu itu mengira Nabi Musa, 3 orang ini, 3 nabinya Allah ini maling? Karena mereka melihat ketiganya turun ke perahu tanpa membawa bekal dan tanpa membawa tas, barang, dan kebutuhan orang-orang perjalanan. Kosong, tangannya kosong. Lalu pemilik perahu ini hatinya bersih. Qala sahibus safina, pemilik perahu bilang, mahum bilusus walakinni ara wujuhal anbiya. Tapi yang aku lihat dari 3 orang pria ini, mereka bukan bertampang maling, tapi malah aku melihat mereka berwajah para nabi. Jadi yang punya perahu itu tahu muka siapa, kayak Nabi Khidir. Kayaknya wali juga. Penumpangnya lain. Setelah itu barulah dilobangi perahu. Nabi Musa protes, kan syaratnya tidak boleh protes. Fa ini tabaktani falatas alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Kalau nyantri ke saya tidak boleh banyak komentar sampai aku kasih tahu alasannya. Ternyata tidak lulus Nabi Musa. Setelah perahu dilobangi sehingga orang itu tenggelam, bahkan sempat disumbat pakai bajunya Nabi Musa biar tidak jadi tenggelam. Terus ditegur sama Allah, akhirnya dilepas. Itu ditegur karena apa? Kamu mempermasalahkan Khidir melobangi perahu sehingga orang tenggelam mati. Kenapa kamu dulu Musa tidak mempermasalahkan ibumu sendiri? Kamu ketika bayi, ibumu tega menghanyutkan kau di sungai Nil, di laut, kau diwadai peti. Apakah ibumu tidak khawatir kamu tenggelam? Ketika kamu dewasa selamat, ditolong oleh istrinya Fir'aun, Siti Asia, dan dibesarkan oleh Fir'aun, kamu setelah tahu siapa ibumu yang sebenarnya, kamu kok tidak nyalakan ibumu? Khidir melobangi perahu biar orang tenggelam mati, malah kau salahkan. Ketika kamu dulu dibuang ketika bayi oleh ibumu, tidak kau salahkan ibumu, ditegur sama Allah. Nah, terus yang kedua, kisah yang kedua, nah, tentang apa ya? Ketemu anak
laki-laki, gulam. Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Lalu ketemu bocah yang bermain dengan wajahnya, bocah itu semuanya tampan. Tapi yang paling ganteng ahsanu wajahan adalah bocah yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Jumlahnya bocah itu yang sedang main-main jumlahnya ada 10 anak. Lalu diambil satu sama Nabi Khidir, dibunuh. Cara membunuhnya Nabi Khidir ini ulama beda pendapat. Ada yang bi'andzabahu bisikin muttajian, dibaringkan dulu lalu disembelih pakai pisau. Awik tala arok saubiyadih, ada yang bilang kepalanya dicabut, diputer, ces. Ada yang bilang audoro barok saubil jidar, kepalanya bocah ini dibenturkan ke tembok sehingga mati. Nabi Musa komentar lagi, aqatal tanafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Khidir, apakah aku belum bilang kepadamu kamu tidak mungkin sabar Musa? Terus Nabi Musa ini minta maaf lagi, tolong kasih kesempatan saya satu kali lagi, wahai Nabi Khidir, jangan kau pecat saya jadi muridmu. Akhirnya dikasih kesempatan lagi. Itu ditegur sama Allah, baru sadar ditegur. Karena apa? Kok mempermasalahkan Nabi Khidir membunuh bocah? Karena kamu sendiri pernah melakukan sesuatu Musa lebih parah dari Khidir. Apa itu? Gara-gara tongkatmu kau pukulkan di laut, ribuan orang Mesir tenggelam di laut. Khidir hanya membunuh satu jiwa. Kamu sudah membunuh beberapa jiwa gara-gara tongkatmu. Akhirnya Nabi Musa menundukkan kepala, nangis, minta maaf ke Allah dan kepada Nabi Khidir. Jangan kira ngesrengian. Nabi Musa itu nangis pada waktu seperti itu. Terus yang ketiga, ketika orang nabinya Allah, Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun datang menuju kota Antokia. Jadi pengertian Korea dan Madinah di surat Kahfi sama seperti Korea dan Madinah di surat Kahfi, di surat Yasin. Wadrib lahum masalan ashabal Korea. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi Korea sama Madinah di surat Yasin sama seperti Korea dan Madinah di surat Kahfi. Pengertiannya sama, yaitu kota Antokia, kota Antiok. Sekarang negaranya negara Turki. Di Antiok itu Nabi Khidir sama Nabi Musa setelah datang ke situ, istad ama ahla, minta makanan gratis. Talaba minhum at-ta'ama bidiyafah, sebagai suguhan tamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadha fa'aqama. Lantas setelah mereka bertiga tidak dikasih makan, ketiganya menjumpakan pagar tembok kota tersebut hampir roboh. Lalu sama Nabi Khidir, ada yang bilang pakai tangannya, ada yang bilang pakai tongkatnya, cuma disentuh sini saja, tembok yang hampir roboh itu menjadi bangkit, fa'aqama, menjadi cecek, menjadi tegak. Lalu Nabi Musa nyarankan, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kok jenengan mau kita ndak usah marah, ndak dikasih makan. Karena ndak dikasih makan aja sampai tembok-tembok dipukul kan itu rasanya. Alangkah baiknya jenengan jadikan memperbaiki tembok, merenovasi tembok yang hampir roboh menjadi upah, kita minta upah makanan kepada mereka. Kayaknya mereka ini nggak mau ngasih sesuatu sebelum kita bekerja. Kita jadi tukang mereka, benahi tembok-tembok, pagar tembok kota ini hampir roboh. Lalu upahnya adalah makanan. Jadi Nabi Musa menyarankan apa yang dilakukan Nabi Khidir ini minta dibalas upah. Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Lalu Allah tegur, Allah salahkan. Karena apa? Kamu dulu Musa pernah menolong dua orang gadis cantik, ya, Yusuf ini. Pada saat itu ngantri ingin menimba air, ngambil air, karena yang ngantri itu banyak bapak-bapak kaum pria, sehingga dua gadis itu malu, mundur ke belakang, nunggu kaum pria selesai ngambil airnya. Lalu kau lihat mereka kasihan, lalu kau ambil timbanya, kau ambilkan air untuk mereka.
Setelah mereka berdua menawarkan upah kepada kamu, kamu menolaknya, kamu menggratiskannya. Kedua putri Nabi Syu'aib ini akhirnya mengajak Nabi Musa datang ke rumahnya. Akhirnya sama Nabi Syu'aib disuruh ngabdi kepada Nabi Syu'aib, disuruh berguru kepada Nabi Syu'aib sama Nia Hijat selama 8 tahun. Di mondok itu paling tidak 8 tahun lah. Kayak mondoknya Nabi Musa ke Nabi Syu'aib. Akhirnya dengan perjanjian dinikahkan salah satu dengan putri. Kalau kamu mau nyantri kepada saya 8 tahun, 8 hajian, kamu boleh memilih salah satu di antara 2 putriku. Akhirnya dinikahkan. Jadi istrinya Nabi Musa itu putrinya Nabi Syu'aib. Itu kamu bikin gratis. Sedang kamu nyarankan Khidir agar minta upah. Sedang kamu dulu ketika nolong 2 putrinya Syu'aib, karena ceweknya cantik ya, kamu tidak mau diupahi. Rela berjuang. Ini tegur sama Allah, disalahkan. Jadi gini, kesimpulannya gini, semua kejadian yang dialami oleh Nabi Khidir bersama Nabi Musa itu tidak terlepas dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sendiri, apa yang dialami oleh Nabi Musa sendiri, mulai dari kecil sampai dewasa. Gitu loh pelajarannya. Kenapa kejadian ini yang Allah pilih? Melebangi perahu, terus pembunuhan anak, terus menegakkan tembok yang hampir roboh itu. Terus setelah mau pisah, baru Nabi Khidir menjelaskan, sebenarnya perahu yang saya lobangi itu milik 10 fakir miskin yang mereka bekerja di laut, dan aku hendak melukai perahunya karena di depan mereka atau di belakang mereka, ketika mereka pulang habis kerja, mereka akan dibegal oleh, dirampok oleh bajak laut, oleh raja yang dolim, ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Allah tidak mau mereka teraniaya, terdolimi oleh orang jahat, sehingga Allah memerintahku agar membunuh mereka dengan cara halus, dengan cara melubangi perahunya. Karena yang punya perahu itu adalah orang miskin dan yatim semua, dan cacat semua. 10 orang itu, yang 5 cacat, yang 5 sehat gitu, yang punya perahu itu. Terus wa amal gulam, kalau bocah yang saya bunuh, fakana abawahu mu'minaini, 2 orang tuanya, bapak ibunya itu orang beriman kepada Allah, fakhosina ayyurikumatu yana wa kufra. Allah khawatir nanti setelah anak ini menginjak usia dewasa akan membuat orang tuanya tersesat, meninggalkan ajaran Islam, tidak beriman kepada Allah. Karena apa? Karena kedua orang tuanya sangat sayang kepada anak tersebut. Nanti fa'aradna ayyubaddilahuma rabbuma khairam minhu zakatan wa aqrabaruhma. Dan aku berharap agar Allah nanti, aku berdoa agar Allah nanti menggantikan, sebagai gantinya anak yang aku bunuh, digantikan dengan anak yang lebih baik dari itu, yang lebih suci, lebih takwa dari anak tersebut. Khairan minhu zakatan wa aqraba minhu rahman, yang paling baik nasab keturunannya, yang paling ngabdi kepada orang tuanya. Wa aqraba rahman, yang paling ngabdi kepada orang tuanya. Akhirnya setelah matinya anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, Allah gantikan jariatan, anak gadis, anak perempuan yang Allah takdir tazawwajat nabiyan, menikah dengan seorang nabi. Dari pernikahan anak gadis pengganti anak yang saya bunuh itu dengan para nabi, dengan nabinya Allah, anak gadis itu Allah takdir nikah dengan seorang nabi, sehingga melahirkan beberapa nabi yang menjadi panutan, pemimpin, memberikan hidayat kepada umatnya. Berapa jumlah nabi yang terlahir dari anak gadis itu? Ada yang bilang 12 nabi. Jadi gadis menikah dengan satu nabi, anaknya Allah jadikan nabi, jumlahnya 12. Ada yang bilang 70 nabi yang terlahir dari anak gadis itu, yang menjadi keturunan anak gadis itu. Jadi ma fa'alaul Khidir min qatlil gulam innama huwa jarin ala syar'ihi la ala syar'ina. Ini perlu dicatat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir seperti membunuh anak kecil, itu berlaku untuk syariatnya Nabi Khidir sendiri, bukan syariat kita,
Karena kejadian ini sebelum Nabi Muhammad terlahir, sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Jadi semisal ada orang zaman sekarang kayak Nabi Khidir, tidak boleh membunuh anak. Bisa dikasih tahu, anak ini ketika besar akan jadi anak yang durhaka, tidak boleh dibunuh. Itu syariat Nabi Khidir, sekarang syariat Nabi Muhammad. Bisa jadi takdir itu Allah roba, karena takdir itu ada yang mubram, ada yang mu'allak, kan itu. Makanya di rentetan hadis bikat birizki wa ajali wa amali wa syakin wa sa'idun, itu ada keterangan ada orang yang beramal soleh, terus di akhir hayatnya dia su'ul khotimah, terus masuk neraka. Ada sebaliknya, mulai kecil dia beramal jelek, maksiat, terus ketika di pertengahan hidupnya atau akhir hayatnya dia tobat, terus beramal soleh, terus jadi ahlul jannah. Ada yang kayak gitu. Kalau memang masuk takdir mu'alak ya bisa dirubah, makanya jangan putus asa. Makanya ada doa husnul khotimah. Ini diterangkan seperti itu. Ma fa'alul khadir min qatilil gulam innama wajarin ala syar'ihi la ala syar'ina. Fa innahu la yajuzu qatlu sibyanil kufar illa ayyuqatilu bisilah fil harbi. Kita tidak boleh langsung bunuh anaknya orang kafir kecuali mereka perang dengan kita. Walau ittala'a syakhsun alamat tala alail khadir fala yajuzu lahu qatlul gulam. Kalau seandainya ada orang zaman sekarang Allah beri ilmu kayak ilmunya Nabi Khidir, jadi tetap tidak boleh membunuh asal-asalan. Jadi jangan ditiru, khusus Nabi Khidir. Terus yang terakhir, biar nak nanggung ceritanya, tembok yang hampir roboh itu kenapa kok ditegakkan lagi? Bukan karena Nabi Khidir ini marah karena tidak diberi makanan. Bahkan beliau itu ingin bertindak sesuatu gratis, tidak butuh upah, dibayar. Karena wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha farada rabbuka yablu asyudda musakhriyak anzauma rahmatan mir rabbik. Tembok besar itu, di bawah tembok itu terdapat harta karun milik dua anak yatim yang namanya Sorim sama Asrom. Dua anak yatim ini keturunan orang soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Bahasa abuhuma sholiha ini ulama hilaf. Ada yang bilang bapak mubasyarah, abun mubasyarah, bapaknya langsung pas atasnya. Ada yang bilang abun sabi, bapak urutan ke-7. Jadi kita punya bapak, bapaknya punya bapak, kakeknya punya bapak, sampai orang ke-7. Wa kana abuhuma sholiha, bahasa abuhuma ini bisa abun sadis. Ada yang bilang abun asyir, bapak urutan ke-10. Gara-gara abuhuma sholiha, Allah menjaga kepribadian anak itu dan Allah menjaga harta yang mereka miliki. Kalau jadi roboh beneran, harta itu tidak sampai ke yang punya, akan dirampas oleh orang-orang yang ahli korupsi. Gitu loh. Allah tidak mau kayak gitu. Karena dua anak yatim ini keturunan orang soleh, bapaknya orang soleh. Ayat ini menjadi dasar bahwasanya ta'atul usul tangfa'ul furu. Kalau ada orang tua ahli ibadah, itu akan bermanfaat untuk anak cucunya. Entah yang jadi wali itu mbah yang nomor 10 atau mbah yang nomor 7 atau bapaknya langsung. Makanya ada hadis birru aba'akum tabirrokum abna'ukum. Kalau ada anak bakti ke orang tuanya, pasti anaknya besok bakti ke dia. Kecipratan barokahnya. Ya. Jadi ta'atu takwal usul tangfaul furu. Takwanya orang tua, bapak, mbah, nenek moyang, itu bermanfaat untuk anak cucunya. Kalau di atas kita ada orang soleh, ada wali, ada nabi, kita bersyukur semisal jadi nabi bukan karena kita sendiri yang hebat, karena kecipratan barokah doa atau ibadahnya leluhur. Kalau di atas kita tidak ada sama sekali, kita berusaha sendiri dengan cara mendekat orang-orang soleh atau mencari guru yang wali, guru yang silsilah sanad keilmuannya jelas, biar kita juga bisa jadi wali meskipun di atas kita tidak ada walinya sama sekali. Biar kita bisa menolong orang tua kita, mbah-mbah kita yang ahlunar.
Yang kedua tujuannya biar anak cucu kita kecipratan barokah kita gitu loh. Jadi jangan putus asa. Allah mengangkat wali itu tidak harus keturunan nabi, tidak harus keturunan wali atau kiai juga. Buktinya ada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi mu'alaf, bukan keturunan nabi tapi jadi wali besar. Bahkan Qutbul Ghaus Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala qadasa sirra. Ini siapa yang tidak kenal orang Indonesia ke Syekh Abdul Qadir? Semuanya mantap. Tapi semua dari orang Indonesia mantap kak ke Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Abdul Qadir Jilani kalau ziarah ke makam Syekh Ma'ruf Al-Karhi jarak 100 meter sudah ngesot. Bukan pakai telapak kaki, jalan pakai dengkul. Padahal bukan anak cucu Nabi, tapi jadi wali besar sampai bisa mengislamkan kedua orang tuanya. Aslinya ini orang Nasrani, orang Kristen. Syekh Ma'ruf Al-Karhi masuk Islam sampai jadi ulama besar, alim. Akhirnya kedua orang tuanya juga masuk Islam. Silsilah sanad keilmuan keguruan Syekh Abdul Qadir nyambungnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Sohibul Karomah, karomahnya aja lah Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Tapi tidak semua orang Indonesia Fatihah ke Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Padahal Syekh Abdul Qadir sering Fatihai Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Itu. Jadi sebagai bukti Allah ngangkat wali itu tidak harus dia keturunan kiai kayak Gus, kayak Ustadz ya. Bisa orang yang bukan keturunan Nabi, bukan keturunan wali bisa jadi wali juga. Tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi Ustadz wali itu. Tidak harus mondok jadi wali. Siapapun berhak menjadi kekasih Allah asalkan dengan syarat mengikuti jejak langkah Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Laula fadlullah alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallah yuzakki man yasha. Kok seandainya bukan karena fadl dan rahmat Allah kepada kalian, kalian tidak akan bersih dari kotoran dosa. Tapi Allah menghendaki seseorang yang Allah kehendaki untuk bersih dari kotoran dosa. Kita bersih gara-gara fadl rahmat Allah. Siapa fadl rahmat Allah? Ya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh putus asa menggapai rahmatnya Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Gara-gara fattabi'uni yuhibbukumullah. Gara-gara ikut Nabi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita jadi wali dan dosa kita Allah ampuni. Jadi semua orang yang bersih dari kotoran dosa gara-gara Nabi Muhammad SAW. Intinya gitu. Itu ayat Quran semua itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gara-gara Nabi Muhammad pun ya. Gara-gara Nabi Muhammad pun balak enggak jadi turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kaum kalau di situ ada kamu Muhammad. Nabi Muhammad hadir acara sholawatan maulidan. Kampung itu mau ada balak tidak jadi, sungkan ke Rasulullah. Dan Allah tidak akan mau mengazab kaum ketika kaum itu sama-sama baca astaghfirullah, minta ampunan kepada Allah. Dalam ayat lain, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau ada orang alim maksiat datang menemuimu Muhammad, setelah di depan kamu dia baca istighfar, lalu kamu juga istighfar, maka dia akan menemukan Tuhannya, mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Jadi gara-gara Nabi Muhammad semua dosa kita sebanyak apapun itu luntur semua. Makanya ada Asmaul Husna Ghafurun, ada Afun. Apa bedanya? Kalau Ghafurun yasturudz dzunub, menutupi aib kita. Misal malaikat Atid pernah mencatat kita maksiat, terus besok catatannya itu tidak ditemukan. Allah tutup dari pandangan malaikat Atid yang mencatat. Loh, ini dulu maksiat ini. Oh, di catatanku udah ada, saya sendiri yang nyatat. Jadi Allah hijabi dari matanya malaikat pencatat. Ya ufirudunu. Afun itu apa? Yamhu sayiat, menghapus. Jadi memang catatannya hilang, terhapus sendiri. Kalau yaghfiru tertutupi, ditutupi aibnya. Itu loh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat barokahnya Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun.
Jadi kalau pingin kita dijaga Allah, harta kita dijaga Allah, dan anak turun kita juga Allah jaga, kita berusaha jadi orang yang takwa, orang yang soleh. Kesimpulannya, Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.